kerjasama pemerintah badan usaha tadi yang Pak Bas sudah sempat sebut KPBU itu Pak, ada update tidak Pak? Ada investor baru tidak Pak untuk membangun IKN ini? Apakah itu investor swasta dalam negeri atau dari luar negeri? Ada. Bisa diceritakan mungkin Pak? Satu dari China, saya namanya lupa, CIC apa. Oke. Kemudian dari IGM, dari Malaysia, itu untuk hunian juga, untuk jalan dan MUT itu dari China dan Malaysia. Oke. Dari hunian ada dari Malaysia, ada dari Indonesia Intiland. Oke. Nah, ada Truba dan Trinity. Iya. Gitu. Jadi saya kira tadi jumlahnya 132 triliun tadi. 132 triliun. Itu baru masuk tahun ini atau mulai dari tahun lalu Pak? Prosesnya baru tahun ini dan ini yang dua sudah advance. Ini sedang mudah-mudahan minggu depan saya sudah berkirim surat pada Menteri Keuangan untuk persetujuannya, terutama untuk pembayaran availability payment-nya. Oke. Jadi itu sudah advance. Yang lainnya sudah FS, saya beri waktu 2 bulan untuk FS karena kan kecil wilayahnya. Jadi nggak perlu lama-lama. Iya. Pak Bas, ini tadi Bapak juga sudah katakan sekarang IKN itu kan sudah jadi PSN ya Pak ya? Program strategis atau program prioritas nasional Pak untuk 2025 ini? Program strategis nasional. Strategis nasional ya? Iya. Berarti dengan status ini ada yang berubah tidak Pak? Apakah misalnya bisa lebih ngebut lagi mungkin pembangunannya atau seperti apa Pak Bas? Kalau saya memaknai program strategis nasional ini untuk IKN, jadi sekarang lebih memastikan lagi bahwa IKN ini tetap dilanjutkan dan bahkan dengan perintah Bapak Presiden dipercepat. Dipercepat? Oh iya, buktinya kan saya diperintahkan untuk menyelesaikan 2028. Oh iya. Padahal ada stepnya kan ya. Betul. 2020, 2024, 2024, 2030, terus 35, 45. Nah ini beliau mau 28 selesai. Sebelumnya kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan, iya, ya kan? Iya. Padahal sudah dijelaskan betul-betul bahwa Bapak Presiden merupakan sudah menjelaskan bahkan di G20 beliau menyampaikan bahwa ibu kota Indonesia harus pindah karena climate change, ya kan? Berbagai hal ya. Berbagai hal. Kemudian tahun 2028 sudah harus menjadi ibu kota politik, kan? Kemudian Masjid Negara sudah bukan Masjid Istiqlal lagi. Ini memang sudah lewat Pak, maksudnya sudah diupdate dengan ada tambahan anggaran. Tapi kan kita sempat kaget Pak, waktu penerus Bapak, Pak Dodi, waktu itu ditanya, saya juga ikut kaget waktu melihat jawaban beliau, waktu ditanya progres IKN seperti apa. Dan mungkin setengah bergurau, Pak Dodi mengatakan, ya itu untuk makan siang menteri, katanya begitu. Itu peristiwanya bagaimana sih Pak? Kenapa sempat katanya diblokir, terus ternyata tidak dan malah ditambah anggarannya? Ini tadi saya sampaikan, itu kan di rapat kerja dengan Komisi 5 DPR. Ya, seusainya ya. Ya, berarti beliau kan membawa program Kementerian Pekerjaan Umum. Betul. Nah, tadi saya sampaikan bahwa mulai 2025 ini pembangunan di IKN dilaksanakan oleh dua lembaga yang meneruskan multi-years kontraknya, PU yang baru OIKN. Nah, mungkin waktu saya baca itu saya juga madek juga. Ada apa nih? Ya, ternyata itu mungkin yang di PU. Ya, ternyata dari PU kan dari 100 sekian hanya menjadi 29. Sempat dipangkas ya? Iya, itulah yang termasuk, yang menurut beliau. Jadi bukan anggaran IKN, tapi anggaran IKN yang di PU. Iya, yang di PU ya? Yang di PU, tapi sekarang sudah oke. Pak Basuki, ini pertanyaan yang mungkin juga ingin diketahui banyak orang. Sebagai Menteri Pekerjaan Umum 2 periode Pak, di zaman Presiden Jokowi, tentunya Bapak dekat dengan Pak Jokowi. Lalu sekarang sebagai Kepala Otorita IKN tentunya dipercaya oleh Presiden Prabowo. Pertanyaannya begini Pak, apakah Pak Basuki melihat Presiden Prabowo itu melihat atau memiliki pandangan berbeda melihat IKN dibandingkan dengan pandangan Presiden Jokowi terdahulu? Maksudnya, apakah memang pemerintah akan benar-benar memfungsikan IKN sebagai ibu kota penuh, Pak? Karena Perpres itu kan yang tadi Bapak sudah sempat katakan, kita juga belum tahu, Pak, itu akan muncul kapan. Pandangan Pak Basuki seperti apa?
Perpres IKN maksudnya. Iya, terkait dengan akan memfungsikan penuh, akan benar-benar full pindah ibu kota pemerintahan ke ibu kota Nusantara di Kalimantan. Saya kira pertama kalau Perpres IKN pasti, atau menurut saya insya Allah beliau akan menandatangani kalau sudah dilihat beliau bahwa IKN benar-benar siap. Maksudnya makin berwujud? Makin siap, karena tidak hanya gedung-gedungnya saja, Pak. Jadi misalnya logistiknya, ya kan, transportasinya, sarana dasar, airportnya, ya kalau semua sudah siap, insya Allah mungkin beliau baru akan menandatangani. Dan saya kira itu logik sebagai Bapak Presiden, karena beliau akan bertanggung jawab kepindahan semuanya. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana pandangan Pak Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya kira kalau pertanyaannya apa bedanya atau apakah berbeda, saya kira menurut saya mungkin gayanya berbeda. Gayanya? Ya, memandangnya. Tapi intinya programnya tidak berbeda karena satu sekarang malah dengan proyek strategis nasional, ya kan? Kalau dulu menurut saya ini instan aja saya. Kalau beliau dulu Pak Presiden Jokowi itu program prioritasnya infrastruktur. Jadi inline dengan pembangunan IKN. Jadi orang lihatnya sama. Ya kan? Superimpose. Nah sekarang Bapak Presiden Prabowo punya program prioritas MBG dan juga soal penjabakan, tapi juga ada infrastruktur dan IKN. Ya kan Pak? Jadi menurut saya gayanya hanya beda, tapi pandangannya sama. Benar-benar akan berkantor nanti. Dan saya tidak merasakan beliau berbeda. Saya merasakan betul, Pak. Baik. Bahkan waktu beliau nyampaikan, benar ini bisa selesai. Beliau nyampaikan lagi, benar nih. Siapa? Insya Allah. Dicek ulang begitu ya? Dikonfirmasi ulang. Pak Basuki, mungkin karena masyarakat banyak yang tidak terupdate mungkin ya. Ini saya berbaik sangka saja Pak. Terkait dengan progres IKN, ada yang mengira atau bahkan mengatakan Pak di media sosial, IKN mangkrak nih. Ini akan mirip dengan sekian proyek yang mangkrak. Ada yang sempat menyebut Hambalang Pak, ada yang sempat menyebut yang lain-lain. Kalau Pak Basuki menilai pandangan orang seperti itu, bagaimana Pak? Berdasarkan pada pengalaman saya menerima beberapa kunjungan, ya, yang 2 bulan terakhir ini, bulan lalu ada rombongan ketua MPR bersama seluruh wakil ketua dan ketua-ketua fraksi menginap di IKN. Beliau yang kalau yang sudah pernah meninjau sana, beliau juga apresiasi terhadap progresnya. Tapi kalau yang baru pertama kali benar-benar kaget dan beliau yakin. Kagetnya maksudnya dengan image yang baik atau kaget bagaimana Pak? Nah, ini jurnalis kan selalu gitu. Ingin tahu Pak? Itu terlalu baik. Ya, dengan image yang baik, ternyata sudah progres jauh. Ya, dan beliau yakin memberi semangat pada kami, teruskan Pak Bas. Yang kedua, kunjungan International Development Partner Visit. Jadi dari ADB, JICA, AIIB bersama beberapa duta besar datang ke sana. Melihat langsung? Oh iya, bahkan duta besar Belanda pun bersepeda, ada itu di medsos. Beliau juga sangat yakin bahwa Indonesia bisa akan pindah. Nah, jadi menurut saya terakhir hoax yang banjir itu, itu pasti orang yang belum pernah ke sana atau pasti punya interest ya. Tapi saya kira biasa-biasa aja itu interest orang kan pasti boleh-boleh saja. Karena kalau istana banjir berarti Menko itu tenggelam. Kalau istana banjir, Menko pasti tenggelam. Oh iya, karena istana lebih tinggi ya? Lebih tinggi, Bos. Bapak, satu yang paling penting Pak, terkait dengan IKN ini, ada yang mengatakan bahwa sekarang ini pembangunan IKN sudah kembali ke jalur yang tepat. Waktu saya tanya tepat itu seperti apa? Tidak terburu-buru, tidak kemudian berbahaya dari sisi kualitas dan fiskal, lalu memang benar-benar sesuai.